dihantamlah saya dengan persoalan ya adanya orang Wahabi yang ikut andil dalam perjuangan nasab. Saya nggak bisa terima akidah Wahabi ikut andil dalam permasalahan nasab. Ternyata orang tersebut sangat dekat dengan iman. Oh berarti ini saya nggak bisa, begini. Tapi orang Aceh nggak suka sama Wahabi. Ini penentang Wahabi di Aceh diusir Wahabi. Makanya oleh sebab itu, ketika ada hubungan erat antara Kiai Imad dengan si Wahabi ini si akunnya nasab palsu ya. Yang orangnya hitam-hitam lah, yang sering bikin video ditarim segala macam. Nah, oleh sebab itu, saya memutuskan ingat kepada guru saya di Aceh. Soal masalah nasab, kaji terus. Jangan berhenti kepada satu bidang. Tapi hati-hati, jangan disusupi atau jangan ditunggangi. Kalau ditunggangi sekali, kalau taman ditunggangi, jangan bergabung dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Wafa Official, polemik isu batalnya nasab Sadah Ba'alwi hingga saat ini belum juga kunjung terselesaikan. Tetapi di video kali ini ada orang terdekat daripada pendukungnya Mukimat atau Imaduddin Al-Kaburi, yaitu Tengku Qori. Ya, Tengku Qori kali ini beliau alhamdulillah sudah taubat dalam menyerang dan memfitnah para habaib. Tengku Qori secara terang-terangan menyatakan permohonan maaf kepada para habaib dan juga para muhibbinnya habaib. Beliau pun menyesali atas apa yang telah dilakukan terhadap para habaib melalui munculnya isu polemik nasab ini. Bahkan alasan daripada Tengku Qori ini keluar daripada gerombolannya para perusak nasab yaitu Kiai Imaduddin beserta para pendukungnya, alasannya sangat luar biasa, yaitu di dalam kelompok Kiai Imaduddin, kata Tengku Qori ini ya, kata Tengku Qori, di dalam kelompok Kiai Imaduddin ini ada orang-orang Wahabi yang ingin ikut campur terkait munculnya polemik nasab ini. Mari kita simak permohonan maaf dan juga taubatnya Tengku Qori dari kelompok gerombolan para perusak nasab Sadah Ba'alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya sampai dan saya ingin menyampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sebagaimana panjenengan semua mengetahui sepak terjang saya di persoalan nasab ya, yang dimulai sebelum debat di Kesultanan Banten melalui YouTube yang berkembang di mana-mana, di mana dimulai pada saat itu saya mendukung tesis Imad. Dalam persoalan ketika itu saya meneliti ya keterangan-keterangan yang diberikan oleh si Imad dalam penjelasan dia. Lalu saya pada awalnya sih memang ingin membela Pak Ba'alawi, tapi karena berhubung pada saat itu yang saya kaji adalah metodologinya Kiai Imad, maka disitulah saya terus-menerus ya mengkaji dan terus-menerus juga membenarkan tesis Imad sampai di Kesultanan Banten. Dan kemudian dari Kesultanan Banten saya juga terus berkepanjangan melihat, menguntit kitab-kitab bermacam-macam karena saya pikir apa iya nih kakek moyang Ba'alawi ini palsu kan. Walaupun saya sudah mencapai pada keyakinan yang memuncak ya. Waktu itu saya sampai menyatakan tinggal 2% lagi saya meyakini Ba'alawi. Nah, berlanjut dalam persoalan itu saya mencoba melakukan manajemen konflik. Tujuan manajemen konflik itu adalah agar suara saya dengan suara yang bermacam-macam model, dengan teriakan-teriakan yang seperti viral di media entah manapun, dan itu bukan di saya sendiri ya, tapi orang lain yang rekam. Itu teriakan saya itu ingin memancing suasana agar persoalan ini selalu menjadi persoalan yang dicari oleh masyarakat. Nah, di samping itu, supaya muncullah orang-orang yang punya ilmu, mengkaji dan meneliti untuk menghancurkan pemahaman-pemahaman yang saat ini berkembang. Waktu itu. Nah, kemarin ketika ada pembahasan tentang karomah-karomah, saya mendalami kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab Syarhul Ainiyah. Saya sudah mulai mendapatkan suatu poin kepahaman ya. Nah, sehingga saya menentang orang-orang yang menyatakan kalimat-kalimat daripada kitab Syarhul Ainiyah yang lafadznya ketika menafsirkan kullu syai'in dha'iqatul maut fa yaqulu laisa li nafsun. Nah, itu saya jelaskan bahkan di situ ada si Saripudin. Kupikir cerdas, rupanya belum juga.
Jadi di situ ada Syarifuddin, ya, Kiai Syarifuddin, atau dikenal dengan wali TikTok, ya. Jadi kata beliau, dengan analisanya akhirnya dia terdiam, nggak bisa berkata-kata apapun dalam memahami kalimat tersebut. Kemudian ada Kiai muda dari Madura juga ikut membahasnya. Ternyata memang iya apa yang saya sampaikan, sehingga bahasa-bahasa itu tidaklah masuk kepada mukhalif syar'i, karena tafsirnya adalah secara isyari. Okay. Lalu di situ berkat Karomah Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, saya tertarik untuk ya mengulas kembali kaidah-kaidah Kiai Iman dalam tesisnya. Lalu setelah itu dihantamlah saya dengan persoalan ya adanya orang Wahabi yang ikut andil dalam perjuangan nasab. Saya nggak bisa terima akidah Wahabi ikut andil dalam permasalahan nasab. Ternyata orang tersebut sangat dekat dengan Iman. Oh, berarti ini saya nggak bisa, saya nggak bisa begini. Tapi orang Aceh nggak suka sama Wahabi. Kami penentang Wahabi, di Aceh diusir Wahabi. Makanya oleh sebab itu, ketika ada hubungan erat antara Kiai Iman dengan si Wahabi ini siar akunnya nasab palsu ya. Yang orangnya hitam-hitam lah, yang sering bikin video ditarim segala macam. Nah, oleh sebab itu, saya memutuskan ingat kepada guru saya di Aceh. Soal masalah nasab, kaji terus. Jangan berhenti kepada satu bidang. Tapi hati-hati, jangan disusupi atau jangan ditunggangi. Kalau ditunggangi, sekali kalau ditunggangi, jangan bergabung dengan itu. Maka ketika saya melihat dan memastikan secara live bahwa dia Wahabi yang berakidah, ketika saya tanyakan tafsir Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dia menyatakan, ya Allah bertempat di atas. Selesai. Ya, maka oleh sebab itu saya katakan sama teman-teman yang mendukung tesis, kalian pilih saya apa pilih si nasab palsu Wahabi ini, kata saya. Mereka mengeluarkan statement, Tengku tidak dibutuhkan dalam perjuangan nasab ini, kata mereka. Oh, begitukah? Baik, sekarang kalian tunggu saya keluar dari kalian dan saya masuk dalam pengkajian membuat antitesis Iman Rungkah saya buat kali ini. Dan saya melihat sejarah ya, sejarah dari mulai saya mendukung tesisnya, membela dia sampai mempertahankan nyawa saya, ya, sampai saya dipersekusi di Jember dan Malang, tidak ada sifat pembelaan secara terang buat saya, ya. Dan dia malah menjauhkan saya tanpa basa-basi, dianggap saya sampah, gitu ya. Saya bikin organisasi saya ya difitnah dengan berbagai cara, sementara dia saya masukkan di dalam kepengurusan tanpa ada konfirmasi untuk keluar dari itu, ya. Ya sudah, itu saya anggap terus. Kemudian step by step, hari demi hari, bulan demi bulan, ternyata banyak laporan ke saya dari teman-teman yang mencintai saya, yang mengatakan, ngeri Syahid, perjuangan Gawantara ini Anda dihancurkan dari belakang. Oleh siapa? Oleh oknum-oknum ya, yang ada di PWI dan yang ada dari anak buahnya bagian buat parent. Itu informasi yang saya dapat, ya. Dan itu daripada Sahibul Hikayatnya sendiri langsung menceritakannya. Kebetulan di keceplosan. Jadi ketika saya mendengar keceplosan laporan itu ke saya masih bersabar, ya. Di samping saya terus mengkaji apa benar nasabah Arab ini benar-benar kotor, palsu. Ternyata tahadduts bin Iman diputuskan dimulai malam Jumat. Saya sampai ke hari Jumat sore, saya mengeluarkan statement, ya, kembali kepada khitah, mengakui nasabah Alawi sebagai keturunan Sadatul Asy'ar. Maka oleh sebab itu, saya menyampaikan kepada kaum muslimin, ainama kuntum, dimanapun kalian berada, manajemen konflik yang saya buat hari ini sudah saya cabut, dan saya menyatakan mohon maaf kepada semua muhibbin dan bani Ba'alawi dari masa ke masa, ya, agar statement saya yang sudah saya sampaikan dahulu itu diangkat dalam suatu sejarah saya dan diberikan kemaafan dan kemakluman, agar kita sekarang berjuang bersatu bersama untuk menghancurkan tesis ini keluar dari jalur ilmiah menjadi jalur kebencian. Ini yang harus kita hadap lawan, ya. Oleh sebab itu saya menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, astagfirullah wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pernyataan daripada Tengku Qori yang mana saat ini alhamdulillah beliau telah taubat melakukan fitnahan-fitnahan seperti para gerombolan nasab Sadah Ba'alwi yang
konco-koncoi oleh Imaduddin Al-Kaburi. Tengku Qori membeberkan beberapa hal terkait kemunduran dirinya dari para kelompok, para perusak nasab Sadah Ba'alwi ini. Di antaranya, Tengku Qori mundur daripada gerakannya para perusak nasab, adanya orang-orang Wahabi yang menyusupi kelompoknya para perusak nasab ini. Selain daripada itu, Tengku Qori pun mengancam para perusak nasab Ba'alwi ini, dan dia akan membuat antitesis, yang mana antitesis ini akan merungkatkan kelompok-kelompok perusak nasab Ba'alwi, Kiai Imaduddin beserta para pendukungnya. Mudah-mudahan selain daripada Tengku Qori, Puan Pleret, dan seterusnya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segera bertaubat dari perilaku-perilaku menyimpangnya.